Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Mari kita terus bangkit, bergerak dan berdampak. Kita akan bersama-sama merenungkan satu catatan dalam Mazmur 79. Ini adalah sebuah doa dari umat yang terancam. Kalau kita membaca dari judul perikopnya, satu keadaan di mana ada umat-umat yang mengalami ancaman, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, situasi-situasi yang menakutkan atau bahkan yang menghancurkan, tentunya ya kita semua berada dalam satu kerinduan untuk menerima pertolongan. Nah, mari kita akan melihat apa yang kita dapat belajar dari doa umat yang terancam ini. Saya ingin kita melihat dulu di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, bagaimana situasi yang dialami oleh Yehuda, ya, bangsa Yehuda yang mengalami kehancuran. Mazmur 79 ayat 1 sampai 4. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Situasi ini sangat mengerikan ya Bapak Ibu Saudara, sangat menakutkan. Bagaimana ada serangan ya yang membuat keadaan Yerusalem itu menjadi puing-puing, ada dalam kehancuran. Bahkan ayat 2, ayat 3 mencatat ada kematian yang terjadi ya kepada orang-orang yang ada di sana. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Keadaan yang terjadi ini pun menjadi bahan olok-olok, menjadi celaan bagi orang-orang yang lain. Ini situasi yang tentunya sangat memprihatinkan yang dialami oleh orang-orang Yehuda, orang-orang Israel ya. Dan kita melihat ya ada kehancuran yang sangat luar biasa. Pada saat kita ya mungkin mengalami dalam kehidupan, kita bisa juga mengalami situasi-situasi yang kira-kira tercantum pada ayat 1 sampai 4 ya. Kadangkala ada keadaan-keadaan yang kita alami dan itu seperti menghancurkan, bisa jadi harapan, bisa jadi sebuah usaha yang kita bangun, mungkin itu impian ya, atau bahkan hal-hal yang kita kerjakan. Kadang-kadang kita bisa mengalami kehancuran seperti melihat jadi puing-puing, ya tidak ada harapan lagi. Kehancuran itu bisa terjadi pada diri seseorang, baik karena mungkin ada keadaan-keadaan alam yang terjadi. Mungkin ketika ada gempa bumi, ada usaha, ada rumah yang bisa hancur karena keadaan alam. Ada juga kehancuran yang bisa terjadi karena mungkin ketidakadilan ya, karena ada orang-orang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya ada orang-orang yang misalnya mengalami penipuan dilakukan oleh orang lain sehingga usaha hancur, keuangan hancur dan sebagainya. Atau bisa juga ada kehancuran karena kegagalan kita sendiri. Gagal kita membuat rencana yang baik, mungkin kita tidak mempersiapkan bisnis kita, keluarga kita dengan baik, sehingga itu mengakibatkan kegagalan dalam diri kita, atau bahkan juga karena dosa yang kita lakukan. Nah, bangsa Israel ya menghadapi hal-hal kehancuran yang sangat mengerikan, dan tentunya dalam situasi seperti ini ya, dalam keadaan terancam, apa yang kita rindukan tentunya pertolongan. Itu sebabnya mari kita lihat dalam keadaan seperti ini, tolong itu adalah satu tema kita hari ini. Kita berseru minta tolong dalam keadaan terancam, kita tentunya ingin mengalami pertolongan. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari doa yang diucapkan atau dituliskan dalam Mazmur 79? Kalau dalam keadaan terancam, dalam keadaan hancur, dalam keadaan tidak ada lagi pengharapan, apa yang kita bisa lakukan? Bagaimana kita
bisa meminta pertolongan. Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan? Yang pertama kita lihat, tentunya kita perlu untuk menyadari keadaan kita, menyadari bahwa kita butuh pertolongan. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Bangsa Israel sangat menyadari bahwa keadaannya karena serangan, karena ada hal-hal penderitaan, mereka sangat lemah dan mereka tidak bisa lagi punya kekuatan daya. Itu sebabnya mereka berseru minta tolong kami sudah sangat lemah, tolong kami ini membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu Saudara, seringkali ada orang-orang yang tidak mengalami pertolongan karena merasa sudah biarlah aku masih kuat, aku akan nanggung sendiri, aku akan hadapi sendiri, sehingga kita justru tidak mengalami pertolongan. Nah, mari kita belajar menyadari bahwa aku membutuhkan pertolongan, saya membutuhkan pertolongan, mengakui keadaan saya lemah, betul saya ini sedang dalam keadaan yang jatuh, betul saya sedang dalam keadaan hancur, betul ada hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang saya alami, yang saya lakukan sehingga itu membuat saya sangat lemah, saya butuh pertolongan. Nah, itu adalah satu bagian yang penting yang kita bisa lakukan. Seringkali kita tidak bersedia mengakui bahwa kita lemah. Kita mungkin merasa saya baik-baik saja, ya biarkanlah ini ya. Nah, itu bisa menjadi penghalang untuk kita mengalami pertolongan. Jadi mari kita belajar. Apapun situasinya, mungkin hari-hari ini ada kesulitan, ada hal-hal yang sulit yang kita alami, penderitaan yang kita alami. Jangan tenggelam dalam keluhan, jangan tenggelam dalam putus asa, tapi mari menyadari aku butuh pertolongan. Nah, ketika kita menyadari dan kita mengakui saya butuh pertolongan, kita bisa melangkah kepada langkah yang kedua yang kita lihat pada ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Ayat 9 dan ayat 11 adalah satu seruan untuk meminta pertolongan. Bukan saja menyadari, tetapi kemudian ayat 9 kita baca demikian. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Ayat 11, biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Kita melihat setelah mengakui saya butuh pertolongan, kita kemudian dapat lihat yang kedua, Israel, Yehuda mengajarkan kepada kita minta pertolongan kepada alamat yang tepat. Nah, inilah yang kita bisa belajar. Dalam penderitaan, dalam kesulitan, kita tetap bisa membawa permohonan kita, bisa membawa doa kita, bisa menyerukan minta pertolongan. Tuhan, tolong saya. Tuhan, tolong keluarga saya. Tuhan, tolong studi saya. Tuhan, tolong usaha saya. Kita seringkali bisa dengan cepat meminta pertolongan pada orang lain. Bisa nggak tolong keuangan saya? Bisa nggak tolong saya pinjam uang? Bisa nggak tolong saya anak saya? Bisa nggak tolong usaha saya? Tidak salah kita meminta pertolongan pada orang, tetapi jangan mengandalkan manusia. Mari belajar dengan pertolongan Tuhan. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah keluargaku. Segala sesuatu yang nampaknya seperti puing-puing, tapi aku percaya Engkau sanggup membawa aku untuk keluar dari kesulitan ini. Ayat 11 dikatakan, biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan. Ada hal yang mungkin sulit ya, begitu menekan, sampaikan itu melalui doa kita. Sehingga dengan yakin kita dapat menjadi orang-orang yang percaya dengan iman. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan mendengar doa kita. Seperti catatan dalam Yeremia pasal 29 ayat 12 sampai 14 demikian. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk datang dengan kerendahan hati, bahwa kita perlu Tuhan, dan waktu kita berseru, firman Tuhan berkata bahwa Dia mendengarkan kita. Itu sebabnya pasal 79 ditutup dengan ayat demikian. Maka kami ini, umatmu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Ini sangat menarik ya. Waktu mereka menaikkan doa ini ayat 1 sampai ayat 13, ya kita melihat ini sebuah doa yang dinaikkan. Pertolongannya mungkin mereka belum lihat. Ya, waktu mereka berseru tolong kepada Tuhan mungkin belum terjadi sesuatu. Tetapi waktu naik dengan doa ditutup dengan aku akan melihat pertolongan, aku akan bersyukur kepadamu. Sesuatu yang sangat luar biasa ketika mereka berdoa lalu ditutup dengan satu keyakinan. Aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Aku percaya aku menerima pertolongan tepat pada waktunya. Itu sebabnya mungkin mereka belum melihat bentuk pertolongannya, tetapi mereka sudah menaikkan satu keyakinan. Aku akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita dalam keadaan terancam, penderitaan, membutuhkan pertolongan, jangan ragu, minta tolong sama Tuhan. Menyadari bahwa kita butuh pertolongan, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat 13 itu adalah satu langkah iman. Aku menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu sebabnya dia berkata, aku akan bersyukur. Belum melihat sesuatu, tetapi dia berkata, aku bersyukur karena aku percaya engkau sanggup menolong aku. Bahkan ternyata bukan hanya bersyukur, dengan langkah iman dikatakan, aku akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Jadi ada satu tekad, aku akan bersyukur menghadapi situasi ini. Mungkin ini sulit, ini tidak mudah, tapi aku yakin pertolonganmu tepat pada waktunya. Bahkan ada satu keyakinan berikutnya, aku akan ceritakan kepada puji-pujian kepadamu turun-temurun. Aku akan saksikan apa yang aku alami ini kepada anak-anakku, kepada generasi berikutnya, kepada orang-orang keturunan-keturunan berikutnya. Jadi ada ucapan syukur disertai kesaksian. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu langkah iman yang luar biasa. Waktu kita butuh pertolongan, berseru tolong kepada Tuhan, lalu terima dengan iman pertolongannya, naikkan ucapan syukur, naikkan kesaksian untuk dapat menceritakan betapa Tuhan itu dahsyat. Sehingga ketika ada orang-orang lain yang juga butuh pertolongan, mereka tahu kepada siapa mereka bisa minta tolong. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, mari ceritakan itu melalui kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain. Bagikan itu melalui chat WhatsApp di 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam Engkau-lah kami dapat belajar menyadari keberadaan kami. Kami dapat belajar meminta pertolongan dan menerima pertolongan dengan iman. Kalau ada dari antara kami yang hari-hari ini dalam keadaan kesulitan, dalam penderitaan, bahkan mungkin apa yang kami bangun dalam hidup kami mulai hancur, mulai berantakan, mulai menjadi puing-puing. Kami mau belajar dalam penderitaan, dalam kesulitan. Kami tetap datang kepada Tuhan. Kami tetap minta pertolongan kepada Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Biarlah kami akan ada dalam ucapan syukur, bahkan terus menyaksikan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk kami mengalami pertolongan
dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah gembala seluruh keluarga GPDI LCD Magelang. Takkan kekurangan kami. Ia membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kami ke air yang tenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.